التي زعمتم كذبا فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فنظرون منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروائحها وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فانزل من حميم وزجاجين إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح المصنف هذا الكتاب ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa ani bin Abbas dan saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu setuhune Abdullah bin Abbas iku qala dawu sapa Abdullah bin Abbas anna setuhune fil jannati iku ana ing dalam swarga haura iku ana widodari yuqalu dan ucapakan lahu kedua widodari lu'batun apa lu'bah sebutannya lu'bah khuliqatin dadekaken sapa bidodari min arba'ati asya'a saking saking papat pira-pira perkara. Bidadari itu diciptakan dari 4 hal. Minal misik saking misik wal ambar lan saking ambar wal kafu lan kafur za'faron dan za'faron. Iki ciptaannya. Kalau manusia kan dari mani ya kan. Kalau bidadari itu teko 4 misik, minyak ambar, minyak kafur dan za'faron. Wa ujina lan den adoni apa tinuha endute bidodari bima'il hayawan kelawan banyu penguripan. Faqala diaduk dengan air penguripan. Ya apa prosesnya Allah a'lam. Ya Allah yang tahu. Faqala nuli tahu sablahu laha maring widodari sapa al azizu Allah kang maha mulya. Kuni wujuda sapa sira. Fakanat nuli ana sapa widodari wa jami'ul khuri lan utawi sekabehane widodari iku asyaqun bronto laha kedua widodari. Bronto iku merindukan, nanti kan akan dipasangkan dengan laki-laki soleh tentunya. Walau lan namun bazaqat ngidu sapa widodari fil bahri ana ing dalem lautan. Ngerti ngidu meludah bazqatan sak idunan la'adzaba mongko yakti dadi tawa apa ma'ul bahri banyu segara ketika misalkan widodari itu meludah di lautan, maka lautan itu menjadi
tidak asin kembali, tawar menjadi air tawar. Iku widodari. Maka tubun turkang den tulisi ala nahriha ana ing gulune widodari. Jadi gulune apa lehernya dari bidadari itu ada tulisannya. Apa tulisannya? Man utai sapane wong iku ahabba demen sapa wong. Ayyakuna ing yen ta ana iku lahu kedue wong mithli padane ingsun. Siapa orang yang menginginanku ya. Siapa orang yang menyukaiku, yang ingin mendapatkanku. Fal ya'mal mongko becing lakono amal sapa wong bi taat rabbi kelawan taat paling pangerane ingsun. Yo ngamalno ketaatan nek pengen sampai di aku katanya. Ditulis di lehernya daripada widodari. Wa qala ladau sapa mujahid aradul jannati utawi bumine swarga iku min fiddatin saking perak. Ini gambaran surga itu bawahnya itu seperti apa? Dari perak. Wa turabuha lan utawi lebune iku surga miskun ya iku minyak misik. Debunya itu minyak. Wa usulu syajariha lan utawi poe akarnya pokok daripada wit-witan atau pohone swarga iku fiddatun iku teko emas. Wa aghsanuha lan utawi pira-pira pange wit-witan iku lu'lu'un iku lu'lu' wa zabarjad lan zabarjad wal waraqu utawi godhonge wa thamaru lan utawi wohe buahe tahta dalika ana ing sore mengkono-mengkono pange wit-witan iku. Faman utawi sapane wong iku akala mangan sapa wong ka iman hale ngadeg lam yu'dhihu mongko ora bakal nglarakaken apa mangan iku hu ing wong. Ketika dia makan dalam keadaan berdiri, maka dia tidak akan dapat membuat sakit. Wa man nutai sapane wong iku akala mangan sapa jalisan ale lungguh lam yu'dhihu mongko ora bakal nglarakaken apa mangan hu ing wong. Wa man nutai sapane wong iku akala mangan sapa mudtaji'an hale turu miring lam yu'dhihu mongko ora bakal nglarakaken apa turu miring iku hu ing wong. Makan dalam kondisi apapun, berdiri, duduk, tidur. Nah ini kalau kita kan kalau masih di dunia ada aturan nih, orang oleh mangan sambil tidur, orang oleh mangan sambil berdiri. Tapi di surga Allah itu sudah makan apa saja dalam keadaan bagaimanapun tidak masalah. Ini bedanya antara surga dan dunia. Umma qara'a nuli maca sapa Ibnu Abbas wa dzullilat lan den parekaken apa kutufuha unduh-unduhane iku swarga tadlilan kelawan marek, yakni ngarepaken Ibnu Abbas kuribat den parekaken apa samratuha buahe iku swarga hatta yanalaha sehingga merkoleh ing iku buah sapa alqaimu wong sing ngadeg wal qaidu lan wong sing lungguh. Jadi ketika kita berdiri, jadi mau makan itu buah itu apa?
mentiung sendiri. Mentiung. Misalkan duduk ini pohon, maka buah itu akan di hadapan kita langsung. Saya pengen buah itu langsung di hadapan kita. Dalam kondisi bagaimana, berdiri begitu juga di hadapan kita sudah. Jadi akan otomatis buah itu akan mentiung. Jadi apa mentiung? Itu buah yang ada di surga Allah. Akan betul-betul sesuai dengan keinginannya pada saat kita sedang berdiri ataupun duduk. Ketika kita ingin makan buah itu, maka pange yang ada buahnya itu akan mendekat sendiri. Cepat no langsung. Pengen apa langsung kerentak ning hati, aku pengen iki langsung. Itulah gambaran yang ada di surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu lan sak Abu Hurairah. Qala tahu sapa Abu Hurairah walladzi lan tumidat anzala kang nurunaken sapa alladzi alkitaba ing kitab ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna ahlal jannati setuhune penduduk swarga layasdaduna iku yakti tambah-tambah sapa penduduk swarga apane jamalan gantenge cantike wa husnan lan baguse. Jadi penduduk surga itu tidak ada yang jelek, semuanya ganteng, semuanya cantik. Dan cantik gantengnya itu setiap hari bertambah. Kama kaya barang yasdaduna tambah-tambah sapa penduduk swarga fid dunya ana ing dunya apane garaban pigune. Bagaikan kita kalau di dunia itu kan setiap hari itu akan menjelang tua kan begitu. Tapi ketika di surganya Allah setiap hari akan menjelang muda. Kebalikan daripada dunia. Kalau di dunia setiap hari kita akan mengalami tua, proses tua, penuaan. Tapi ketika di surganya Allah setiap hari itu bukan penuaan lagi, tapi menjadi muda. Di setiap hari itu akan muda terus. Begitu juga dengan perempuan, cantik terus. Tidak akan pernah adanya tua. Nah, ini gambaran situasi yang ada pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Benernya kayak apa? Wallahu a'lam. Dia belum merasakan melihatnya, begitu kan? Itu hanya gambaran daripada secara kitab seperti apa gambaran daripada surganya Allah. Qala tahu sapa al-faqih Abu Laits as-Samarqandi hadatsana nyitaken naik kita sapa Ibrahim ibn Ahmad. Qala tahu sapa Ibrahim ibn Ahmad hadatsana nyitaken naik kita sapa Al-Hasan ibn Yadhar. Qala tahu sapa Al-Hasan ibn Yadhar hadatsana nyitaken naik kita sapa Asad bin Musa. Qala tahu sapa Asad bin Musa hadatsana nyitaken naik kita sapa Hamad ibni Salmah an Thabit al-Bannani an Abdurrahman ibni Abi Laila saking Abdurrahman bin Abi Laila an Suhaib saking Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Nabi iku kala tahu sapa Kanjeng Nabi dakhala nalikane mlebu sapa ahlul jannati penduduk swarga al jannata ing swarga wa ahlun nari lan penduduk neraka an-nara ing neraka. Nada moko undang-undang munadin sapa munadin wong sing ngundang ya ahlul jannah. Setuhune penduduk swarga ketika orang berbondong-bondong masuk surganya Allah akan ada makhluknya Allah yang bertugas untuk memanggil. Apa yang panggilannya bagaimana? Ya ahlul jannah, penduduk swarga. Anna setuhune kulakum kedua sira kabeh indallah mugi Allah
mau'idan yaiku ana nggon janji yuridu kang arepaken sapa Allah ayang juza yen toh nglestarekaken sapa Allah kumuha ayang zakumuha ing yen toh nglestarekaken sapa Allah hu ing janji iku fayaquluna nuli padha matur kabeh sapa penduduk swarga ma iku apa wa utawi nggon janji alam yafqal ana ta ora ana ta durung abot apa mawazinuna pira-pira timbangane kita wa yubayyidulan mutihaken sapa Allah wujuhana ing pira-pira wajah kita. Nah, ketika orang itu mau masuk ke dalam surganya Allah, ada makhluknya Allah yang bertugas memanggil. Apa yang dia panggil? Penduduk surga, sesungguhnya kamu itu sudah ada tempat janji yang Allah pernah janjikan. Maka ketika makhluknya Allah memanggil seperti itu, kemudian penduduk surga mengatakan ma huwa alam yafqal mawazinuna wa bayyidu wujuhana. Apakah belum berat timbangan-timbangan kita dan Allah sudah memutihkan wajah kita. Wa dakhalana lan nubu'akan sapa Allah naik kita al jannata ing swarga wa ukhrijana lan den to'aken sapa kita minan nari saking neraka. Kita sudah, apakah kita belum cukup untuk mendapatkan itu semua, padahal kita akan sudah masuk dalam surga ya Allah. Qala tahu sapa kanjeng Nabi fayukshafu muqaddan buka wala hijabu hijab bayang turuna nuli ningali sapa penduduk swarga ilaihi maring Allah. Jadi ketika itu sudah berada di surganya Allah, maka Allah akan membuka hijabnya sehingga orang ini akan melihat Allah. Walladzi mungkudemi au perizat nafsi tawi awak dhewe ingsun iku biati ana kekuasaan alladzi ma ora aqahum paring sapa Allahum ing penduduk swarga syai'an ing suci-suci wa kang utawi iku suci-suci ahabu iku den demeni ilaihim maring wong penduduk surga minan nadhari saking ningali ilaihi maring Allah. Allah itu akan memberikan segala apa yang dia cintai. Pemberian Allah yang luar biasa itu adalah ketika orang tersebut melihat Allah. Jadi kenikmatan yang luar biasa itu nanti Allah itu akan menampakkan dirinya sehingga orang hambanya Allah akan melihatnya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Di opposing dikarepno ning gawe dhewe ning swarga itu kabeh tercukupi. Mau apa saja tercukupi. Mau makan ini, mau makan itu. Hanya tinggal kerentak saja hati mengatakan soto, maka akan datang soto. Itulah ketika kita orang itu betul-betul dekat dengan Allah. Sama halnya kita di dunia. Di dunia itu ketika kita sudah menjadi kekasihnya Allah, sudah betul-betul Allah itu memberikan apa yang betul harus diberikan, maka semuanya itu ketika kita kerentak itu akan ada di depan kita. Itulah Allah ketika akan memberikan segala sesuatunya kepada diri kita. Maka berlomba-lomba kita itu menuju Allah. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita beribadah. Ibadah yang enggak hanya ibadah tok, tapi ibadah karena Allah, bukan karena keterpaksaan. Jadi kita ibadah, kita ngaji, kita sholat, kita apa saja berkaitan dengan kebaikan itu semuanya karena Allah. Bukan karena ingin mendapatkan apa-apa.
Nah, ketika kita ini mendapatkan apa-apa, maka ya tidak akan dapat. Sesuatu yang kita harapkan itu biasanya melayu, maka akan menghindari kita. Nah, itulah. Maka ketika kita ingin betul-betul yang kita lakukan itu benar ibadah, sehingga Allah akan mempersiapkan diri kita di surganya Allah, maka kita melakukan sesuatu itu hanya karena Allah. Berat ya berat. Maka ketaatan kepada Allah, ketawakal kepada Allah itu butuh kesabaran. Itu angel aja. Ujian, cobaan, godaan itu sudah banyak. Jadi kita orang itu begitu, tidak luput dari ujian, cobaan, godaan. Ya, mau ngaji ya ngantuk, waduh, aku yang saya itu ya, kalau malam itu harus apa namanya melek, nggak boleh tidur. Itu wiritan. Jadi tidur itu ya kalau sudah capek ya berat langsung. Ini godanya luar biasa. Kamu yang begitu. Kamu pagi-pagi subuh itu butuh bangun. Ya, makanya kan kamu persiapkan tenagamu itu harus persiapkan. Kamu hanya masih ngarap tugas sekolah, ada yang nggak ada tugas. Apa namanya? Kecuali yang tugas beda lagi. Saya katakan kalau tugas tidur, sehingga kamu subuh itu tidak perlu dibangunkan, langsung bergegas. Oh ya wis wayahe langsung. Itu yang namanya melakukan ketakwaan karena Allah, tidak karena dibangunkan. Kalau dibangunkan terus ya kalau anak kecil bangunkan wajar. Tapi harus kamu punya inisiatif. Harus punya inisiatif sendiri-sendiri. Oh, kapan aku adzan, kapan aku ini, kapan aku ngaji, kapan itu. Jadi itulah, kalau kamu sudah punya inisiatif sendiri, itu namanya orang tanggap. Nah, berarti ketika kamu tanggap itu berarti sudah apa yang kamu lakukan karena Allah. Tapi si lere dikongkon, ngaji si lere dikongkon, sholat si lere dikongkon, itu berarti kamu belum melakukan ketakwaan karena Allah. Belum. Jadi cirinya kita melakukan ibadah itu bukan karena Allah ketika kita dikongkon. Itu ini dikongkon, itu dikongkon, ini dikongkon orang jalan. Nah itu jenenge orang tanggap. Maka ketika kita melakukan apa saja, ya, melakukan kebaikan itu ketika langsung sekali, maka itulah yang namanya tanggap, sehingga kamu pun ya melakukan itu karena Allah. Tapi nek lain dikongkon itu bukan karena Allah sudah. Nah ini, maka perlu kita itu perbaiki sama-sama, memperbaiki akhlak kita. Bagaimana menjadi akhlak yang akhlakul karimah, akhlak yang baik. Setiap hari itu. Ya. Ojo sampai awake dhewe melaran aku sampai gitu, bukan. Ya. Kita setiap hari memperbaiki diri. Ya. Punya hati yang betul-betul hati yang ikhlas, hati yang tulus lahir batin, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki dan seterusnya. Jangan. Ya. Maka kita itu berusaha membersihkan hati kita sehingga hati kita bersih. Nek hatinya bersih, maka melakukan apapun itu enak. Melakukan ibadah apapun enak. Tapi ketika hati kita belum bersih, masih kotor, masih ada rasa mangkel kepada orang, masih rasa ada kekhawatiran, kebingungan, masih ada yang namanya iri dengki kepada seseorang. Nah, maka hati kita belum benar-benar bersih. Nah, menghadap Allah pun sebenarnya kita dalam keadaan hatinya kotor. Ya percuma. Kita melakukan ibadah itu percuma. Kenapa? Hati kita belum bersih. Nah, yang tahu hati kita belum bersih dan tidaknya kita diri kita sendiri.
Apakah hati kita betul sudah bersih? Belum. Nah, ketika hati kita sudah bersih, maka segala apa yang menjadi keinginan kita tentunya Allah akan mengabulkan. Jadi kentek tok. Ya Allah ini awet dhewe kentek tok ngerti, tapi gitu. Apa yang diingini kita itu ngerti. Tapi tidak langsung diberikan. Kenapa? Karena hati kita masih belum nyambung dengan Allah. Masya rentek kayak apa? Jangan aja rentek dungo. Ya, berdoa panjang sekali, misal dengan nangis atau apa, tapi hatinya masih ada kekotoran, masih ada iri dengki kepada seseorang, masih ada perasaan marah dengan orang, masih ada perasaan kebingungan, ketakutan. Maka tidak akan kita itu berdoa itu tidak akan pernah nyambung dengan Allah. Tidak tidak mungkin langsung dikabulkan. Kenapa? Hati kita masih kotor. Tapi ketika hati kita sudah bersih, apa yang kita lakukan, kerentek opo sing gawe dhewe njaluk, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, mari kita sama-sama belajar memperbaiki hati kita, memperbaiki akhlaknya kita sehingga menjadi akhlak yang baik dan mempunyai hati yang bersih, ya, tanpa ada nodanya, tanpa ada penyakit hati. Wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.